Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya yang beranggotakan, saya Teguh Putra Alfianto nomor 8. Saya Larissa Almira Dewi Malustia nomor 6. Saya Nara Dias Nadia Putri nomor absen 22. Saya Sivakan Saanjani absen 32. Saya Pisarnya Zaya Maswari absen 34. Saya Katrina Yasani Putri absen 12. Persebaran fauna yang ada di dunia. Fauna di dunia memiliki persebaran yang berbeda-beda di setiap benuanya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor iklim, kondisi geografis, serta sejarah evolusi tiap wilayahnya. Persebaran fauna di dunia dapat dibagi ke dalam beberapa kawasan subgeografi, yaitu yang pertama ada kawasan Paleartik. Kawasan ini meliputi benua Eropa, Rusia, Siberia, Asia Utara, Jepang hingga pegunungan Himalaya. Ciri-cirinya adalah yang pertama, memiliki iklim sedang hingga dingin. Yang kedua, habitat berupa tundra, taiga, dan hutan gugur. Fauna khasnya ada beruang coklat, serigala, rusa kutub, rubah merah, kelinci, dan landak. Paleartik ini merupakan wilayah fauna terbesar namun tidak sekaya neotropik. Yang kedua ada kawasan Nearktik. Kawasan Nearktik ini meliputi Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko bagian utara. Ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki iklim dingin di bagian utara dan sedang di bagian selatan. Yang kedua, hewan yang mampu hidup di hutan pinus dan padang rumput luas. Contoh hewannya ada bison, beruang kutub atau beruang hitam, rusa kutub, kakun liar, dan rakun. Nearktik memiliki hewan khas seperti bison yang tidak ditemukan di kawasan lainnya. Yang ketiga ada kawasan neotropik. Kawasan neotropik ini meliputi Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan seluruh Amerika Selatan. Ciri-cirinya yang pertama, banyak hutan hujan tropis atau Amazon. Yang kedua kan keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Dan contoh faunanya ada lama dan alpaka, armadillo, sloth atau ukang malas, tapir Amerika, anaconda, dan burung taucan. Neotropik ini dikenal sebagai salah satu wilayah fauna terbanyak yang ada di dunia. Yang keempat ada kawasan Etopian atau Afratropik. Kawasan Afratropik ini meliputi seluruh Afrika bagian selatan, gurun Sahara, dan sebagian timur tengah. Ciri-cirinya yang pertama, banyak padang savana. Yang kedua, hewan-hewannya berukuran besar dan dominasi. Contoh faunanya ada gajah Afrika, singa, zebra, jerapah, badak, antelop, gorila, dan simpanse. Kawasan ini dikenal dengan hewan safari Afrika. Kelima ada kawasan oriental. Kawasan oriental ini meliputi India, Cina bagian selatan, Filipina, Thailand, Malaysia, Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ciri-cirinya yaitu memiliki iklim tropis. Yang kedua, banyak hutan hujan dan pegunungan. Contoh faunanya ada gajah Asia, harimau, badak berjumlah 1, orangutan Kalimantan dan Sumatera, bekantan, dan beruang madu. Fauna oriental ini banyak kesamaan dengan fauna Asia lainnya. Selanjutnya yang keenam atau terakhir ada kawasan Australis. Kawasan Australis ini meliputi Australia, Papua, Kepulauan Aru, Maluku, dan NTT. Ciri hewannya yaitu hewan unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Yang kedua, banyak hewan berkantung atau marsupial. Contoh faunanya ada kanguru, koala, kuskus, burung cendrawasih, walabi, dan platypus. Kawasan Australis ini terpisah jauh sehingga hewannya sangat unik. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang bioma. Nah, bioma sendiri adalah ekosistem luas yang dibedakan berdasarkan kondisi iklim, geografis, serta komunitas tumbuhan dan hewan yang didominasi dan khas. Setiap bioma memiliki karakteristik unik yang terbentuk karena interaksi antara faktor iklim seperti suhu dan curah hujan. Lalu ada faktor lain seperti tanah serta organisme yang hidup di dalamnya. Contoh bioma sendiri di bumi ada beberapa. Di antara lain adalah yang pertama ada hutan tropis, lalu ada gurun, lalu ada hutan gugur, ada taiga, ada tundra, lalu ada stepa dan sabana. Baik, saat ini saya akan menjelaskan persebaran fauna di Indonesia.
Jadi di sini kami sudah mencantumkan beberapa contoh persebaran fauna di Indonesia. Mulai dari yang pertama yaitu adalah gajah Sumatera, yang dimana hidup di Pulau Sumatera pastinya, dan mereka itu tinggal di hutan hujan tropis dan menjadi salah satu hewan besar yang dilindungi karena jumlahnya itu semakin sedikit. Lalu yang kedua ada bekantan. Bekantan sendiri adalah monyet berhidung panjang yang khas dari Kalimantan, dan juga hewan ini biasanya hidup di hutan bakau dan rawa. Lalu yang ketiga ada badak Jawa yang pastinya hidup di Jawa. Dan badak Jawa ini hanya ditemukan di Jawa, khususnya di Taman Nasional Ujung Kulon. Lalu yang keempat, yaitu ada rangkong dari Sulawesi. Burung rangkong atau jalang ini mempunyai ciri khas yaitu paruh besarnya yang kokoh. Lalu yang kelima ada jalak Bali dari Bali. Burung jalak Bali ini hanya hidup di Pulau Bali, dan burung ini itu berwarna putih dengan mata biru dan termasuk hewan yang dilindungi. Lalu yang keenam ada komodo dari Nusa Tenggara. Komodo itu adalah kadal terbesar di dunia yang hanya hidup di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Lalu yang ketujuh itu ada kuskus dari Maluku. Kuskus adalah hewan berkantung yang tinggal di wilayah Maluku. Mereka hidup di pepohonan dan aktif pada malam hari. Yang kedelapan yaitu ada kanguru pohon dari Papua. Di Papua terdapat kanguru pohon, yaitu kanguru yang hidup di atas pohon. Hewan ini jarang ditemukan di daerah lain. Lalu yang terakhir itu ada cendrawasih dari Papua. Burung cendrawasih sendiri dikenal sebagai burung surga karena bulunya yang indah. Dan burung ini menjadi salah satu ikon dari Papua. Dan kami menemukan beberapa hewan lainnya saat berkunjung ke Semarang Zoo yang ada di Mangkang. Nah, kali ini aku bakalan jelasin bagian manfaat dari flora dan fauna terlebih dulu ya. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Karena tumbuhan dan juga hewan dapat menjadi sumber pangan utama bagi manusia. Contohnya seperti itu untuk sayur, terus buah, daging, dan ikan. Yang kedua, sebagai sumber pengobatan. Banyak sekali obat-obatan yang tradisional dan juga modern yang terbuat dari herbal dan juga hewan. Contohnya seperti kunyit dan juga kolagen. Yang ketiga, sebagai sumber ekonomi. Flora dan fauna dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Contohnya seperti kayu dan juga kosmetik. Dan untuk menghasilkan devisa negara untuk melalui berbagai produk yang bisa dijual. Nah, kayu sendiri itu tuh bisa menjadi banyak banget guys. Contohnya seperti lemari, meja makan, kursi, dan juga seperti untuk pagar dan lain-lain. Lalu yang terakhir untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap spesies memiliki peran penting bagi spesiesnya. Dalam menjaga keseimbangan alam, jika hilangnya satu spesies, maka dapat mengganggu keberlangsungan spesies lainnya. Bahkan dapat merusak ekosistem secara keseluruhannya nih. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan bagian dari manfaat konservasi. Nah, manfaat konservasi itu sebenarnya banyak banget ya, tapi aku kali ini cuma nyebutin 4 ya. Yang pertama, itu melestarikan keanekaragaman hayati. Konservasi bertujuan untuk melindungi hewan dan juga tumbuhan dari kepunahan, menjaga agar spesiesnya yang langka tetap akan ada dan bisa terjaga serta kita bisa budayakan. Yang kedua, menjadi kualitas lingkungan. Konservasi sendiri membantu menjaga kualitas air dan udara serta menjaga keindahan dari keunikan ekosistem. Yang ketiga, itu memastikan ketersediaan sumber daya. Dengan konservasi, sumber daya alam seperti air bersih dan juga bahan pangan dapat terus tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga hewan dalam jangka panjang. Nah, yang terakhir itu menciptakan lapangan pekerjaan. Kawasan konservasi sendiri dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Contohnya seperti dalam bidang pariwisata ataupun pengelolaan alam. Ancaman flora fauna. Yang pertama ada penebangan hutan, yang kedua ada pemburuan liar, yang ketiga perubahan iklim, yang keempat ada pencemaran lingkungan. Kita masuk ke upaya pelestarian. Yang pertama ada melestarikan habitat hutan lindung dan taman nasional. Yang kedua ada penangkaran satwa, melindungi fauna dari kepunahannya. Yang keempat ada penghijauan, menanam kembali hutan yang rusak. Yang keempat ada edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat. Di situ ada tong